Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Nyoman Edi Supartawan akan menampilkan mengenai hasil ruang kolaborasi 2.1 topik kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Berikut merupakan skenario dari TK yang dituntaskan, yaitu Bu Ceria sebagai seorang guru TK di masa pandemi. Berikut merupakan pertanyaan pemandu yang kami gunakan untuk menganalisis dari skenario, yaitu di TK dan SD. Nah, yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berdasarkan dari skenario di TK, jadi untuk pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, jadi ada beberapa poin, yaitu kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi guru adalah pertama, kesiapan belajar. Nah, di sini terlihat yaitu dari Bu Ceria menyadari bahwa 4 muridnya itu masih belum memahami konsep korespondensi satu-satu dengan baik. Nah, meskipun materi ini sebenarnya sudah diberikan sebelumnya, jadi dia memberikan penjelasan ulang dan kesempatan latihan tambahan untuk mereka dan penerapan keterampilan menggambar. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan belajar profil pelajar murid. Nah, jadi di sini Bu Ceria menyajikan instruksi dalam dua moda, yaitu secara tertulis dan audio. Nah, ini adalah untuk mengakomodasi dari gaya belajar yang berbeda-beda. Murid yang lebih visual itu dapat belajar dari instruksi tertulis yang disertai dengan gambar, sedangkan murid yang lebih auditori dapat belajar dari instruksi audio. Kebutuhan belajar yang ketiga adalah minat murid, yaitu meminta murid untuk dapat menggambar benda-benda yang mereka temukan. Nah, ini juga merupakan sebuah elemen kreatif dalam tugas yang dapat meningkatkan, yaitu minat mereka dalam belajar. Pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, jadi di sini Bu Ceria itu menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu dengan melakukan yang pertama adalah observasi. Jadi mengamati bagaimana murid itu berpartisipasi selama proses pembelajaran, yaitu seperti mereka aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan fokus pada materi dengan bantuan yaitu informasi dari orang tua. Nah, yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab. Yaitu Bu Ceria melakukan tanya jawab singkat untuk mengetahui apakah murid-muridnya itu dapat memahami dari konsep korespondensi satu-satu. Nah, yang ketiga adalah itu dengan cara berkomunikasi dengan orang tua murid, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana murid itu belajar di rumah. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Bu Ceria adalah yang pertama, diferensiasi konten. Jadi, di sini Bu Ceria dia menjelaskan singkat tentang konsep korespondensi untuk murid-murid yang sudah memahami konsep tersebut. Bagi murid yang masih membutuhkan bantuan, dia memberikan penjelasan ulang secara daring dan juga dengan merekamnya dalam video. Nah, selanjutnya diferensiasi proses. Jadi, Bu Ceria di sini memberikan instruksi tugas dalam dua mode, yaitu secara tertulis dan juga audio. Nah, ini untuk mengakomodasi itu dari gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dia juga memberikan kesempatan bagi murid untuk dapat menyelesaikan tugas ini, yaitu sesuai dengan waktu mereka. Strategi yang selanjutnya itu adalah diferensiasi produk. Nah, jadi Bu Ceria di sini memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih benda-benda yang ingin mereka gambar, itu sebagai tugas. Nah, sehingga mereka nantinya dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Pertanyaan pemandu yang selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, jadi
ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh Bu Ceria. Yang pertama adalah assessment for learning, yaitu dengan memberian tugas menggambar benda-benda sesuai dengan instruksi untuk membantu murid dalam menerapkan konsep korespondensi satu-satu, yaitu secara nyata. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana murid tersebut mengerjakan tugas di rumah. Nah, penilaian selanjutnya itu assessment as learning. Itu di mana Bu Ceria dia mengamati bagaimana murid berpartisipasi selama pembelajaran daring. Seperti apakah mereka aktif bertanya, fokus pada materi, ataupun menyelesaikan tugas dengan baik, serta Bu Ceria melakukan diskusi dan tanya jawab dengan murid. Penilaian yang ketiga yaitu assessment of learning, yaitu menganalisis hasil gambar dari murid untuk menilai pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Penilaian yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu skenario 2, yaitu skenario SD. Jadi di sini sudah dipaparkan mana guru yang bernama Pak Dermawan. Ia adalah guru sekolah dasar. Berdasarkan dari skenario SD, jadi di sini dapat kita analisis yaitu kebutuhan belajar murid yang berusaha untuk dipenuhi oleh guru Pak Dermawan itu adalah yang bernama kesiapan belajar. Nah, ini ditinjau dari Pak Dermawan, dia memberikan penjelasan awal dan konsep kunci mengenai tujuan pembelajaran. Jadi, untuk memastikan apakah semua muridnya itu memiliki pemahaman dasar yang sama. Yang kedua, Pak Dermawan juga menyediakan tes yang disesuaikan dengan kemampuan murid untuk memastikan yaitu apakah semua muridnya memiliki akses materi yang dapat mereka pahami itu secara sama atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah penilaian berjenjang, itu dengan menyediakan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan murid sehingga setiap murid nantinya dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru Pak Dermawan, itu adalah profil belajar murid, yang mana di sini mencakup gaya belajar individu murid, yaitu seperti visual, auditori, kinestetik, serta frekuensi belajar murid, yaitu yang dilihat dari Pak Dermawan dia menggunakan poster diagram yang cocok untuk murid dengan gaya belajar visual, menyediakan video untuk murid yang mungkin lebih mudah memahami materi secara auditori atau melalui visual bergerak. Kemudian, menyediakan berbagai bacaan, yaitu seperti buku, artikel, komik, untuk menyesuaikan dengan preferensi belajar dan minat murid yang berbeda. Dan juga, yaitu menyiapkan atau menggunakan kartu pertanyaan untuk mengaktifkan pembelajaran melalui tanya jawab dan refleksi yang bisa cocok untuk murid itu bisa diterapkan. Kebutuhan belajar yang selanjutnya yaitu adalah minat murid, di mana Pak Dermawan di sini mengakomodasi minat murid dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih urutan kegiatan yang ingin mereka lakukan, yang tentunya ini dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan comic science, yaitu milih salah satu dari murid untuk menarik minat murid yang lebih tertarik pada bentuk pembelajaran yang lebih casual atau menghibur. Pertanyaan pemandu yang selanjutnya yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya. Yang pertama adalah meninjau kemampuan awal, itu dengan melakukan penjelasan awal tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci, yaitu serta melalui Demikian kegiatan hasil proses ruang tanya jawab kolaborasi kami untuk pada modul memastikan 2, 1 pemahaman mengenai murid pemenuhan terhadap konsep kebutuhan dasar. belajar murid melalui pembelajaran Cara yang selanjutnya adalah berdiferensiasi. melakukan Terima observasi, kasih atas itu dengan perhatiannya dan mengamati sampai kemampuan jumpa. membaca murid dan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan membaca, serta memberikan bantuan lebih kepada murid yang memerlukan. Cara yang selanjutnya adalah melakukan interaksi, yaitu dengan mendatangi tiap kelompok selama proses pembelajaran, yaitu serta mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan atau tantangan lebih, dan juga mengamati respon murid yang nantinya akan diamati. Serta yang terakhir adalah membuat catatan. Jadi Pak Dermawan ini melakukan sebuah atau menuliskan catatan-catatan penilaian sehingga nanti dapat
diberikan sebuah bantuan sesuai dengan dari kebutuhan siswa itu sendiri. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Dermawan, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten dengan menyediakan sumber belajar yang beragam, yaitu menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, seperti bahan bacaan, artikel, komik, kartu pertanyaan, dan video organ pencernaan manusia. Yang selanjutnya adalah strategi diferensiasi proses dengan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membacanya untuk memastikan yaitu bahan bacaan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian, memberikan pilihan kegiatan yang beragam, yaitu seperti membaca, mengamati diagram, berdiskusi, membuat ringkasan, serta mewawancarai petugas UKS. Kemudian, yaitu strategi diferensiasi produk dengan membuat rangkaian cerita tentang alur pencernaan, yaitu dengan menjelaskan. Selain itu dengan membuat cerita, yaitu narasi. Selain itu juga membuat cerita kreatif. Itu merupakan pilihan diferensiasi produknya. Nah, pertanyaan pemandu selanjutnya itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, jadi Pak Dermawan di sini mengamati bagaimana murid berpartisipasi selama proses pembelajaran, seperti apakah mereka aktif dalam diskusi, menyelesaikan tugas dengan baik, ataukah dapat mengajukan pertanyaan. Nah, ini merupakan asesmen as learning. Kemudian itu penilaian assessment for learning, itu dilihat dari Pak Dermawan memberikan tugas yang beragam, seperti menjelaskan diagram alur pencernaan, membuat cerita narasi, membuat cerita kreatif, dan juga hal-hal pentingnya. Penilaian yang selanjutnya yang dilakukan yaitu assessment of learning. Pak Dermawan melakukan penilaian melalui pendekatan yaitu penilaian berjenjang yang sesuai dengan kemampuan dari murid. Murid yang kurang diberikan yaitu tugas menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana, yaitu dilengkapi dengan penjelasan singkat. Sedangkan kemampuan yang sedang yaitu meminta untuk membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Penilaian yang selanjutnya yang dilakukan yaitu assessment of learning. Pak Dermawan melakukan penilaian melalui pendekatan yaitu penilaian berjenjang yang sesuai dengan kemampuan dari murid. Murid yang kurang diberikan yaitu tugas menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana, yaitu dilengkapi dengan penjelasan singkat. Sedangkan kemampuan yang sedang yaitu meminta untuk membuat sebuah cerita narasi. Dan penilaian berjenjang yang selanjutnya itu murid yang memiliki kemampuan tinggi itu ditugaskan untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Dan penilaian berjenjang yang selanjutnya itu murid yang memiliki kemampuan tinggi itu ditugaskan untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Dan penilaian berjenjang yang selanjutnya itu murid yang memiliki kemampuan tinggi itu ditugaskan untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Dan penilaian berjenjang yang selanjutnya itu murid yang memiliki kemampuan tinggi itu ditugaskan untuk membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif. Demikian hasil ruang kolaborasi kami, pada modul 2, 1 mengenai pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.